Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudaraku. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang kami agungkan, kami muliakan dalam kehidupan ini. Biarlah kasih-Mu saat ini memberkati kami dengan hikmat-Mu, memampukan kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami baca dan nanti kami akan renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita sekarang saat ini adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu kisah yang menceritakan ketika melihat kedua anaknya berebut potongan pisah terakhir, dan tidak ada yang mengalah karena dua-duanya mau memiliki potongan terakhir itu, sehingga terlihat seperti ada kerusuhan di dalam rumah mereka. Maka seorang ibu berkata kepada anak-anaknya, Andreas, Milovan, kalian harus bertindak seperti Yesus. Jika Yesus ada di sini, ia pasti akan memberikan kepada saudaranya potongan terakhir itu. Andreas sang kakak memandang adiknya Milovan dan berkata, Milovan, ayo, jadilah seperti Yesus. Sang adik pun tidak mau kalah dan membalas ucapan kakaknya. Ayolah Kak Andreas, jadilah seperti Yesus. Saudaraku, kita melihat di sini betapa susahnya mengalahkan keegoisan diri untuk mencapai suatu tujuan. Sekalipun kita bukan hanya sekedar mengenal Yesus, tapi percaya kepada Yesus lewat ilustrasi tadi di atas. Bahkan dapat kita katakan ternyata orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan juga adalah orang-orang yang berpotensi atau tidak dapat dilepaskan dari sifat egois. Bukankah kita menyadari dan tahu benar bahwa sikap seperti ini, yaitu sikap egois, dapat membawa bencana atau malapetaka dalam kehidupan? Banyak orang yang berselisih, bertikai, dan bahkan saling membunuh karena persoalan yang berhubungan dengan sikap mau menang sendiri dan tidak mau mengalah, dan hidup dalam kebersamaan yang rukun dan damai. Oleh karenanya saat ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan melalui bacaan ini di bawah tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Suatu penegasan Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi yang berada dalam potensi perpecahan oleh sikap ingin menang sendiri karena keakuan diri,
tapi juga karena pemberitaan tentang Kristus yang tidak murni atau palsu, sebab diberitakan dengan dengki dan perselisihan. Kita bisa melihat dalam catatan teks pasal 1 ayat yang ke-15. Untuk itu Rasul Paulus mengendaki agar orang-orang di Filipi hidupnya berpadanan. Ungkapan Yunaninya aksios, dengan cara yang sesuai atau cara yang patut dengan Injil Kristus yang benar. Pasal 1 ayatnya yang ke-27. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengawali bagian yang kita baca saat ini di ayat pertama dengan 5 hal sehubungan dengan kehidupannya yang di dalam Kristus, yang berhubungan dengan apa yang dia bahasakan dengan ungkapan hidup yang berpadanan, hidup yang caranya sesuai atau patut. Yaitu pertama, dalam Kristus itu ada nasihat. Yunaninya berkata paraklesis, yang juga dapat diartikan sebagai dorongan, permohonan, penghiburan. Dengan demikian, bahwa nasihat ini adalah dorongan, penghiburan atau motivasi bagi jemaat di Filipi sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dan bersumber dari Kristus, bukan dari dorongan, penghiburan dan motivasi yang di luar dari kehendak Kristus. Hal yang kedua, dalam Kristus ada penghiburan kasih. Yunaninya paramution, dapat juga diartikan sebagai percakapan yang ramah di dalam kasih. Jadi penghiburan di sini adalah penghiburan yang didorong oleh kasih kepada Kristus. Sehingga dalam dorongan kasih Kristus itulah maka ada percakapan yang ramah seorang yang lain, seorang yang lebih baik dalam kehidupannya sebagai sesama orang percaya maupun dengan orang lain. Hal yang ketiga, dalam Kristus ada persekutuan roh. Yunaninya koinonia pneumatos, persekutuan atau kebaikan hati dalam roh. Persekutuan atau kebaikan hati ini adalah berdasarkan kuasa atau dalam Roh Kudus. Sehingga persekutuan atau kebaikan hati ini adalah kudus karena berasal dari Roh Kudus itu sendiri. Hal ini tentu menjadikan orang yang bersekutu dan memiliki kebaikan hati itu adalah orang-orang yang hidup dari dan dipimpin atau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Hal yang keempat dan hal yang kelima, dalam Kristus ada kasih mesra, ungkapan Yunaninya splankna, dan dalam Kristus ada belas kasihan, ungkapan Yunaninya oiktripmoi. Menurut Abineno, splankna dan oiktripmoi sebenarnya mempunyai arti yang sama atau bersamaan. Kasih mesra, belas kasihan, kemurahan. Splankna adalah sumbernya dan oiktripmoi adalah aksi atau geraknya. Keduanya bersama-sama mengungkapkan kasih yang semesra-mesranya dan belas kasihan yang sedalam-dalamnya. Melalui 5 hal tadi, maka Rasul Paulus melalui ayat 2-11 mengendaki agar jemaat di Filipi menyempurnakan, ungkapan Yunaninya plerosate, memenuhi, menggenapi, menyatakan dengan penuh sukacitanya Paulus dengan sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sehati sepikir dari kata Yunani fronete, pikiran yang sama. Sumsukoi berarti sehati. Rasul Paulus maksudkan dan inginkan tentu setiap orang yang dalam Kristus akan mempunyai suatu tujuan yang sama dalam kesehatian, dalam kasih jiwa dan pikiran hanya kepada Yesus Kristus yang mempunyai nilai yang sangat penting dan berarti dalam kehidupan orang percaya di Filipi. Selanjutnya adalah tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Mencari kepentingan sendiri dari kata Yunani eriteian, bersikap mementingkan diri sendiri atau dapat diartikan juga persaingan. Sedangkan puji-pujian yang sia-sia dari kata Yunani kenodexian, kebanggaan yang tidak berdasar. Kata ini terbentuk dari 2 akar kata, yaitu kenos yang berarti tidak ada isi dan kata doksa yang berarti kehormatan, kemuliaan. Dengan demikian juga dapat diartikan sebagai kehormatan atau kemuliaan yang kosong, atau pikiran puji-pujian yang kosong, yang sia-sia. Di sini kita melihat Rasul Paulus menghendaki jemaat Filipi tidak melakukannya, karena dengan demikian mereka menjadi bukan di dalam Kristus tapi di luar Kristus. Untuk itu dia menghendaki mereka harus rendah hati dengan tidak menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan kerendahan hati, Yunaninya tapeinofrosune,
Kata Yunani ini juga dari dua suku kata, yaitu tapenos yang berarti kurang atau rendah, dan kata prosune yang berarti rendah hati, pikiran dan perasaan. Sehingga dengan demikian tidak menganggap diri mereka lebih tinggi, lebih utama atau lebih baik. Yunaninya hyperekontas. Rendah hati ini adalah satu sikap dan tindakan yang nyata dalam semua aspek hidup jemaat di Filipi, sehingga melahirkan suatu kehidupan iman dalam Kristus yang tidak hanya untukku tapi juga untuknya. Untuk itu Rasul Paulus mengatakan selanjutnya, jangan hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yunaninya skopontes, memperhatikan, memikirkan. Tentu saja ini mendorong sekaligus mengingatkan kasih dalam Yesus Kristus itu harus nyata dalam kehidupan jemaat di Filipi, untuk tidak hanya melihat dirinya tapi juga orang lain. Bukan hanya sekedar melihat, tapi juga memikirkan, dan ada suatu tindakan nyata dalam kehidupan kasih di dalam Yesus Kristus. Sebagai respon terhadap Injil Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Olehnya, maka Rasul Paulus mengajak meneladani Yesus Kristus dengan membahasakannya dengan ungkapan. Dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa, Yunaninya morphei, sifat atau rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan. Yunaninya egesato to enai isa, menganggap menjadi setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yunaninya harmaknon, suatu rampasan atau sesuatu yang dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan. Yunaninya ekenosen morphen, mengosongkan rupa, mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan. Yunaninya etapenosen, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Yunaninya eupekoos, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam bagian terakhir pasal 2 ini, Rasul Paulus hendak menegaskan tentang Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Ia bukan sama saja dengan Allah, tapi dia sewujud sehakikat dengan Allah. Tetapi dalam kesetaraan itu tidak menjadikan Yesus harus mempertahankannya, bahkan merampasnya dari Allah dengan tidak mau mengosongkannya untuk merendahkan diri dan taat dalam proses penyaliban untuk keselamatan manusia. Melainkan dengan luar biasa, Yesus mau untuk menjadi rendah dan menjadi sama dengan manusia. Ia turun ke dunia, ia merendahkan dirinya, bukan direndahkan. Tindakan ini adalah kemauan Allah sendiri dan bukan karena paksaan. Melalui tindakan itulah maka Allah meninggikan. Ungkapan Yunaninya euperopsosen, sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan ekarisato kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Yunaninya gonukamsei, menyembah, suatu ungkapan yang paling luhur, tulus dan mulia kepada Allah dari segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Ungkapan Yunaninya glosa exomologesetai, lidah yang bukan hanya mengakui dengan keras dan secara terang-terangan sehingga didengar orang, tapi juga mengakui dengan gembira, dengan puji-pujian dan ucapan syukur bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan ini maka tentu saja kita terus diingatkan untuk terus hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dengan pertama, mari terus hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jangan hanya sehati tapi tidak sepikir, seperti suami istri yang sehati tadi tapi tidak sepikir, tidak sepemahaman dalam mendidik anak. Karena kalau bersama papa dimanjakan, tapi kalau bersama ibu, mama tidak, bahkan cenderung keras. Atau malah sebaliknya, hanya sepikiran tapi tidak sehati. Misalnya mempunyai ide yang sama membangun rumah, tapi saat membangun yang satu kerja dan yang satu tidur, atau satu lancar membagi berkat untuk kelancaran pembangunan, tapi yang satu pelit setengah mati, tidak pernah memberi. Ingat, sehati sepikir ini dapat kita wujudkan karena memiliki satu kasih, jiwa dan tujuan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Hal yang kedua, ingatlah, jangan egois,
dan jangan sombong dan mau menonjolkan diri sendiri. Hal ini menyadarkan kita dalam kehidupan yang dijalani agar tidak hanya melakukan sesuatu dengan maksud-maksud tertentu tanpa ketulusan. Jangan kemudian pula memikirkan untung rugi saat kita ada dalam kehidupan pelayanan. Jika saya kasih sumbangan, kira-kira mereka akan memilih saya apa tidak ya jika saya mencalonkan diri? Kamu nanya. Saya kasih tahu ya, saudara pasti tidak akan jadi karena saudara dipuja, bahkan dimuliakan. Saudara pasti tidak akan jadi karena saudara sebenarnya hanya mau memanfaatkan segala momentum agar saudara dipuja, bahkan dimuliakan, terlihat hebat, tapi semuanya sia-sia dan semu karena yang saudara lakukan hanya untukmu dan bukan untuk orang lain. Hal yang ketiga, untuk itu saudara diingatkan bahwa kita harus rendah hati, tidak menjadi sombong dan akhirnya lupa diri dan menganggap orang lain berada di bawahnya, menganggap remeh orang lain. Ungkapan kita sehari-hari dalam bahasa Manado, pandang enteng. Sebab hanya orang yang rendah hati yang bisa menerima keadaan orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan sepelekan seorang petani karena engkau bekerja kantoran. Tanpa mereka engkau tidak akan makan karena tidak ada hasil dari tanah yang ditanam. Jangan juga sepelekan seorang tukang parkir karena engkau memiliki kendaraan. Karena tanpa mereka saudara tidak pernah mendengar orang yang berkata terima kasih bos. Padahal pada kenyataannya kita bukanlah bos. Hal yang keempat, marilah saling memperhatikan. Ingatlah Tuhan menganugerahkan bagi kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk bekerja. Bahkan dalam hidup kita tidak hanya tahu suka menerima, tapi juga harus tahu atau bisa memberi. Bahkan kita harus jujur mengakui bahwa ada orang-orang tertentu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat walaupun secara fisik mereka terbatas. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan melalui Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Mari baku-baku tolong, baku-baku bantu dalam kehidupan kita ini. Hal yang terakhir, hal yang kelima, belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang merendahkan diri untuk suatu tugas pelayanan yang menyelamatkan banyak orang, agar kemudian banyak orang bertekuk lutut dan memuji Tuhan dengan lidah mereka. Maka kita semua orang percaya pun harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, agar supaya melalui hidup kita yang benar dalam Tuhan, maka banyak orang juga menyembah dan memuji Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, tetaplah bersatu, seia sekata, maesa-esaan. Tetaplah saling mengasihi dan menyayangi, maleos-leosan. Tetaplah saling mengingat, mengenang-mengenangan. Tetaplah saling mendengar, malinga-lingaan. Tetaplah saling menolong, masawang-sawangan. Dan tetaplah saling menopang, matombo-tomboan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk pemberitaan firman, sabda yang kami dengar. Berikan kami hati yang mau melakukan firman-Mu dengan setia dalam hidup ini, supaya banyak orang yang percaya kepada Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.